hadiratmu, ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Menyembahmu sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu.
Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kak Charles berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk nafas yang Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berikanlah kami pengertian ya Tuhan, supaya kami tahu, kami lebih paham lagi, kami lebih mengerti lagi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana dan orang bodoh. Mari kita buka kitab kita di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah adik-adik, kalian pasti pernah dengar ya cerita tentang 3 babi kecil dan seekor serigala. Ya, 3 babi kecil ini mereka membangun rumah. Yang satu membangun rumah dari jerami, yang satu membangun rumah dari kayu, sedangkan yang satu lagi membangun rumah dari batu. Nah, yang membangun babi-babi yang membangun rumah dari jerami dan kayu ini, mereka sudah menyelesaikan rumahnya dengan begitu cepat adik-adik, karena tidak sulit ya membangun rumah dari kayu dan jerami. Lalu 2 babi ini mereka mengejek satu babi temannya yang membangun rumah dari batu, karena mereka bisa bersenang-senang, sementara babi yang membangun rumah dari batu, dia tetap masih harus bekerja. Dia mau bangun rumah yang begitu kokoh ya adik-adik, dan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya selesai juga adik-adik babi yang membangun rumah dari batu itu. Dan adik-adik pasti masih ingat ya, ada seekor serigala yang datang. Ya, dia begitu lapar dan mau mengincar babi-babi ini. Ya, lalu serigala ini meniup rumah babi yang didirikan dari jerami gitu ya, ditiup, gitu ya. Terus rubuhlah rumah itu dan akhirnya babi itu diterkam oleh sang serigala. Lalu sang serigala juga mendatangi rumah yang didirikan dengan menggunakan kayu ya adik-adik. Lalu serigala itu meniup dengan sekuat tenaga, gitu. Lalu rubuhlah rumah itu dan serigala itu menerkam babi kecil itu. Nah, yang terakhir adik-adik, dia lihat ada rumah yang didirikan dengan menggunakan batu. Ya, sang serigala juga masih begitu lapar dan dia meniup rumah itu, dengan sekuat tenaga lagi. Rumah itu tidak roboh adik-adik. Dia tiup lagi, tidak roboh juga ya adik-adik. Ya, akhirnya sang serigala itu kecapean, dia kelelahan dan dia pergi meninggalkan rumah itu. Ya, karena rumah itu didirikan dengan menggunakan batu yang begitu kokoh adik-adik. Nah adik-adik, itu hanya sebuah cerita ya, yang mirip dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada pagi hari ini yang kita baca dari perikop tadi.
di mana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan memilih dasar bangunan dalam membangun rumah, ya. Dan Yesus membagi dengan dua macam orang, ya adik-adik. Yang satu orang yang bijaksana dan satu lagi orang yang bodoh, ya. Tentunya semua orang ingin membangun rumah yang kokoh, yang kuat, ya adik-adik, yang bagus, yang nyaman gitu ya, supaya berlindung dari angin, dari hujan, dari matahari, juga dari badai, ya. Nah adik-adik, kalau manusia mempunyai prinsip yang seperti itu ya dalam membangun rumah, sepatutnya juga kita memiliki prinsip yang sama ketika kita membangun kerohanian kita, adik-adik, ya, yang tidak hanya mempengaruhi hidup kita sekarang ini, tetapi juga hidup kita di masa depan dan di masa kekekalan. Nah, dalam perumpamaan ini kita dapat merenungkan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang bijaksana, ya. Orang yang bijaksana akan memilih batu menjadi dasar rumahnya, agar rumahnya kokoh dan tidak bisa dihancurkan, ya. Semua orang tentu ingin agar jeripayanya dalam membangun rumah tidak sia-sia. Nah, bagaimanakah kita dapat menjadi orang yang bijaksana, adik-adik? Nah, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan beberapa pengajaran kepada kita, adik-adik. Yang pertama adalah ketika membangun rumah, orang yang bijaksana mendirikannya di atas batu, sedangkan orang yang bodoh mendirikannya di atas pasir. Nah adik-adik tahu ya, pasir itu bersifat gembur gitu ya, dan sangat mudah digali gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan sebagai dasar bangunan. Nah, iman yang seperti ini ya adik-adik, yang iman kita seperti rumah yang didirikan di atas pasir ini, itu seperti iman yang kosong gitu di dalam hatinya, adik-adik. Dari luar tampaknya seperti orang yang beriman, tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak punya iman yang benar. Ya, mungkin orang-orang ini menjadi Kristen karena tradisi keluarga, mungkin karena diajak temannya atau diajak tokoh masyarakat di sekitarnya, ya. Tapi orang-orang ini tidak mau mengejar kedewasaan rohani, adik-adik, tidak mau belajar. Jadi imannya atau kerohaniannya menjadi lemah dan tidak tahan uji, ya. Nah, membangun rumah di atas pasir memang pasti mudah ya adik-adik, tetapi rumah itu tidak akan bertahan lama, ya. Dan suatu saat akan gampang dan mudah digoncangkan, mungkin oleh masalah, mungkin oleh pergumulan dan lain sebagainya, adik-adik. Nah, tetapi kalau rumah itu atau iman itu didirikan di atas batu, ya. Nah, batu ini melambangkan Tuhan Yesus ya adik-adik. Ya, Tuhan Yesus itu begitu kokoh dan kuat. Dan kita bisa baca juga di Pemazmur, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kita bisa baca di Mazmur 46 ayat 1-3 ya adik-adik. Nah, orang yang mendirikan rumah di atas batu ini tidak perlu khawatir, ya, karena dia yakin dan percaya dengan iman yang teguh bahwa kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai dia, adik-adik. Ya. Nah, di 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaannya masing-masing, orang akan nampak,
karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, adik-adik, orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya adik-adik. Yesus katakan tadi, ketika mendengar firman Tuhan, dia akan melakukannya. Sedangkan orang bodoh mendengar perkataan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, ya adik-adik, ya memang firman Tuhan juga katakan tidak ada seorang pun yang baik. Kak Charles, adik-adik, kita semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, adik-adik coba perhatikan kenapa banyak konflik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, di sekolah, ya. Karena banyak orang yang hidup dalam dosa, banyak orang yang merasa dirinya sudah benar. Ya. Juga banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang menggunakan firman Tuhan dan mereka merasa benar, dan mereka gunakan firman Tuhan untuk menyerang teman-temannya, untuk menyerang orang-orang di sekitar mereka. Ya. Sedangkan kalau Kak Charles, ya, Kak Charles menggunakan firman Tuhan, adik-adik, untuk terus membaharui hati, untuk terus membaharui Kak Charles gitu ya, supaya Kak Charles bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Nah, adik-adik, orang yang bijaksana akan terlihat dari buahnya. Firman Tuhan juga katakan, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Ya, apakah ada buah roh atau buah kedagingan, adik-adik? Kalau buah roh kita tahu ya, kalau orang itu memang orang yang bijaksana, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, kemurahan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau orang itu orang yang bodoh, pasti ada perbuatan daging, ada buah daging dalam hidupnya. Ya, ada amarah, iri hati, dengki, dendam, ya, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya. Nah, adik-adik, kita harus terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memperbaiki diri kita terus, ya adik-adik. Ya, supaya terus mendewasakan kita. Jangan, memang Kak Charles tidak bilang supaya kita menjadi sempurna, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi kita harus terus membaharui, ya, supaya kita menjadi pribadi yang hari demi hari kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah, adik-adik, yang terakhir, Tuhan Yesus juga katakan tadi, ketika dilanda badai, orang yang bijaksana, ketika dilanda badai, dia tidak rubuh. Ya, sedangkan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ketika dilanda badai, dia menjadi rubuh, menjadi hancur, ya adik-adik. Di Matius 7 ayat 25 katakan tadi, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Yesus mengatakan kedua rumah ini dilanda banjir, adik-adik, dilanda hujan. Ya. Tetapi yang mendirikan di atas batu pasti bertahan, ya. Sedangkan di atas pasir pasti tidak akan bertahan. Nah, adik-adik, seorang ahli bangunan yang bijaksana pasti mempertimbangkan, ya, kemungkinan ada gempa bumi, ada hujan, ada badai, ya, dan lain sebagainya. Akan diperhitungkan supaya bangunan itu tetap kokoh dan kuat, ya, supaya orang yang tinggal di dalamnya tetap nyaman dan aman. Nah, adik-adik, kita pasti banyak pergumulannya, apalagi di tengah pandemi yang belum selesai ini, ya. Pasti begitu banyak kesulitan, ya, begitu banyak pergumulan. Tetapi kita harus terus bersandar. Kita harus mendirikan pondasi kita di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Supaya Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sumber pengharapan kita.
Ya. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 4, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, firman Tuhan juga sudah memberikan peringatan kepada kita ya adik-adik, bahwa di masa-masa terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Bukan untuk menakut-nakuti kita adik-adik, tetapi supaya kita menjadi orang yang lebih waspada, lebih bijaksana, ya. Supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan kita bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada kekuatan kita atau pengertian kita sendiri adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap orang pasti akan mengalami pergumulan, akan mengalami badai, lembah kekelaman dalam kehidupannya. Nah, yang membedakan adalah adik-adik, apakah kita mau mendirikan rumah itu di atas batu, atau kita mau mendirikan rumah itu di atas pasir? Apakah kita mau beriman kepada Tuhan Yesus, ataukah kita tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan kemampuan kita sendiri? Ya, kita bisa belajar hari ini. Orang seperti apakah yang akan bertahan? Orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Ya. Nah, adik-adik, sebagai ayat penutup kaca sing bagikan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ya, orang yang setia memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Suatu saat dia akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, adik-adik, orang Kristen yang bijaksana, dia akan berpikir jauh ke depan. Dia akan siap melakukan segala sesuatu. Dia akan terus setia untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, ya. Sedangkan orang yang bodoh akan melakukan hal yang sebaliknya dan tidak akan menerima mahkota kehidupan kekal karena imannya goyah, imannya dibangun di atas pasir, adik-adik. Tetapi orang Kristen yang bijaksana, imannya dibangun di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan akan tetap kuat sampai akhir hayat hidupnya. Demikianlah firman Tuhan yang Kak bisa bagikan pada hari ini, adik-adik. Kira dapat kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mendirikan rumah kami di atas batu, bukan di atas pasir ya Tuhan. Supaya kami tetap kuat, iman kami tetap teguh di dalam Engkau Yesus Kristus, batu karang kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuntun kami, bimbing kami ya Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.